A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Surat Al-Mu'minun ayat 4. Kalau ini sampun melanjutkan keterangan yang kemarin nggih, bahwa seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, di sini diberi ya Allah 7 sifat. Yang pertama sifat al-mu'minun, yang kedua alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yang ketiga walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sekarang yang keempat walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang mereka kepada zakat itu melakukan mu'adduna, yakni membayarkan terhadap zakat. Jadi termasuk daripada tindakannya orang mukmin yang aflaha, yang benar-benar beruntung, adalah melaksanakan terhadap yang namanya zakat. Iki ngelakoni zakat itu rada abot-abot enteng. Artinya bagaimana sih? Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, artinya seperti halnya Allah Ta'ala menyebutkan bahwa kriterianya orang mukmin yang beruntung itu orang-orang yang mampu membuat dirinya itu khusyuk di dalam sholat, membersihkan dirinya dengan cara khusyuk di dalam sholat, maka orang mukmin itu juga mampu membersihkan hartanya. Seperti halnya membersihkan dirinya dengan yang namanya sholat secara khusyuk, orang mukmin itu juga mampu membersihkan dirinya dengan zakat. Baik itu zakat fitrah yang diwajibkan atas semuanya yang mampu secara umum. Kalau zakat fitrah itu kan semuanya ya, tanpa terkecuali, kecuali nanti kalau nggak mampu. Kalau yang lebih buatan umum bahasanya hanya sebagian, yaitu nanti zakat mal, baik itu zakat dagang, baik itu zakat emas dan juga semisalnya. Itu korelasinya adalah karena Allah Ta'ala ingin membersihkan seorang mukmin baik dari hatinya, badannya, juga hartanya. Mulano dingendikaken teng ayat lain, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka sebuah sedekah, sebuah zakat, yang dengan zakat tersebut itu bisa membersihkan dan mensucikan terhadap harta mereka. Jadi uang itu ora kok bersih mek awake tok, tapi juga bersih hartanya. Mulane teng mriku dingendikaken ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, zakat itu gampang-gampang angel lho cah. Lho tenan, apalagi di negara kita Indonesia niki, di mana zakat itu tidak ditariki. Kita hidup di negara di mana pajak lebih ditarik daripada yang namanya zakat. Nembede ini aku sawir nang Sidoarjo lho. Jarine apa iku jenenge? Banyak orang yang satu desa tidak melakukan yang namanya zakat. Itu tidak lain tidak bukan ya banyak sekali alasan-alasannya banyak. Kalau kemarin pas waktu nang Sidoarjo iku sing takok iku ngomong lek kapan satu desa iku ora zakat gara-gara napa? Pertama, ana sing alasan badine mek didik. Sawah. Badine mek didik, ana sing mengatakan bahkan gak badi blas, tapi mencapai satu nisab. Iku wis gak gelem zakat. Apalagi kita hidup di Indonesia, di mana yang namanya pajak itu lebih penting dan juga lebih ditarik daripada yang namanya zakat. Gurung maneh lek awakmu ketok sing jenenge zakat iku sing ditokno akeh. Tenang dia. Apa maneh lek sampai ketok sing ditokno teko zakat iku akeh. Iki bolak-balik diceritakno Gus Faiz
ana bola krian Sidoarjo ya koyo ngono kuwi. Zakate setahun itu hampir ya 20 juta lebih lah zakat malnya itu. Lah kuwi lek langsung Pak ya. Uweman rasanya. Iki pinter setan ngoten. Kalau tasih eling napa ingkang didhawuhaken kalian Syekh Said Al-Kamali. Syekh Said Al-Kamali niku pinter dawuhnya beliau ngeten. Setan niku pinter lek bujuki awak dhewe. Kita seringkali ditipu agar kita tidak melakukan zakat dengan alasan kita diperlihatkan yang sedikit itu seolah-olah banyak dan yang banyak itu seolah-olah sedikit. Awakmu duit 100 juta gitu ya, tersimpan selama 1 tahun, kan nanti wajib yang namanya zakat. Ketok Pak, zakatnya 2,5 juta ngono semisal. Oh eman, zakat ditokno 2,5 juta iki karo setan diumpamokno diketokno nang awakmu koyok-koyok 2,5 juta sing katene di zakat iku ketok koyo akeh. Mongko sisae sing berupa 97,5 iku mono akeh tapi koyok-koyok ketok titik. Itulah tipu daya setan agar menipu kita biar kita itu tidak mau yang namanya zakat. Itu yang sebenarnya yang paling di garis bawah itu menurut saya ya satu itu tadi. Kita hidup di mana kita itu yang namanya zakat tidak ditarik. Justru yang namanya pajak lebih ditarik. Itu loh, itu yang sangat PR. Jadi ini merupakan sebuah ujian buat kita. Seolah-olah yang namanya zakat itu murni pribadi kita itu bagaimana? Bisa nggak walaupun tidak ditarik tetap kita keluarkan. Itu ngoten. Dan satu yang ingin saya ingatkan dalam urusan zakat. Bek menawa kue-kue iki cah sesuk dadi wong sugih, duwike akeh. Saya minta tolong nanti kalau di dalam memberikan zakat. Itu yang pertama. Jangan orang-orang miskin yang dipanggil ke rumah. Kalau orang-orang sekarang kan banyak kan gitu ya. Tiap orang dikasih kupon, banyak orang miskin dipanggil satu-satu. Terkadang sampai pernah kejadian dulu itu sampai pernah ada yang mati. Gara-gara belani duit 50.000 yang menurut mereka sangat berharga sekali. Terkumpul orang ribuan, berbaris ribut sampai mati. Itu yang pertama. Yang kedua, membagikan zakat yang benar itu dengan cara bukan tiap orang fakir miskin kamu beri 100.000, 50.000. Tapi yang benar, satu orang fakir miskin kasih modal yang mencukupi untuk dia bekerja kalau dia orang yang bekerja. Oh, iki anak fakir miskin, kamu kewajiban zakat mal katakan 10 juta. Ini ada fakir miskin di kampung kamu. Ini sebenarnya dia bekerja, kasih dia modal. Katakan buat modal dia itu nopo? Bakulan sempol, bakulan pentol. Ya kasih modal 2 juta cukup buat dia bekerja. Sehingga dengan yang seperti ini, inilah yang dinamakan dengan mengentas kemiskinan. Itu fungsi daripada zakat. Lek awakmu ngekei mek wong sak fakir miskin 50.000, 100.000 mentok 300.000 semisal. Ya 3 pirang dino ngono entek atau bahkan enggak sampai 1 hari kurang bahkan. Tapi kalau kamu ngasih modal 2 juta buat dia jualan apa iki jenenge pentol, buat dia jualan bakso, buat dia jualan apa iki jenenge sempol, itu sudah cukup. Dia dengan itu dia bisa memutar uangnya sehingga kalau dia berkelanjutan otomatis dia terentaskan dari yang namanya kemiskinan. Itulah fungsi daripada zakat. Ya, jadi fungsi dari zakat itu selain untuk membersihkan harta kita, juga untuk mengentaskan kemiskinan. Sekali lagi untuk mengentaskan kemiskinan nggak bisa cuma diberikan 100.000, 50.000. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, walladzina hum li furujihim hafidun. Niki, tang riki ketika akan walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang terhadap kemaluan mereka mampu menjaganya ay anil harami, mampu menjaga kemaluan mereka daripada perkara yang haram. Untuk zaman kita sekarang ini merupakan sebuah PR
merupakan sebuah PR. Mulane dingendikaken teng salah setunggal dawuh sesuk nek nang akhir zaman iku bakal ono sing jenenge wong wedok itu dizinai di tengah jalan. Sudah tidak ada yang namanya rasa malu, sudah tidak ada yang namanya sebuah kehormatan untuk seorang perempuan, dan juga sudah tidak ada yang peduli dengan yang namanya agama. Ini naudzubillahi min dzalik. Ma'ana walladzina hum li furujihim hafidun. Ini sifat yang keberapa berarti? Kelima ya. Sifat yang kelima itu artinya adalah walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang terhadap kemaluan mereka mampu menjaganya. Karena jaga kemaluan iku duduk barang sing enteng, Pak. Karena sing jenenge nafsu, sing jenenge syahwat itu bahaya. Mulane nang surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab. Menurut satu versi tafsir, maknanya min syarri ghasikin idza waqab itu maknanya dan aku berlindung dengan engkau dari buruknya kemaluan ketika kemaluan itu berdiri. Ya maknanya idza min syarri ghasikin idza waqab. Mulane dingendikaken idza qama, ya apa bahasanya? Kurang lebihnya seperti itu ya. Zahabat sulusa akli. Kalau seorang laki-laki itu sudah berdiri barangnya, itu sudah hilang, 2/3 akalnya itu sudah hilang. Ana walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang kepada kemaluan mereka mampu menjaga. Itu duduk barang sing enteng, Pak, apalagi di zaman kita sekarang ini. Piye bahasane? Zahabat sulusa akli. Idza qama dzakarur rajul zahaba sulusa akli. Kalau kemaluannya seorang laki-laki itu sudah berdiri, dia sudah kehilangan akalnya 2/3. Itu teng makalahnya para ulama dihentikan. Dan ada yang nyuwun sewu, ada yang lebih buruk. Nek wong lanang Pak nafsu, Pak, iku cara bahasa kasarane ngomong ora tapi bahaya. Ora patek ngerusak, cara bahasa kasar. Ya ngerusak tapi ora patek ngerusak. Tapi sing lek wis sing nafsu iku wong wedok wis ku luwih bahaya. Karena dingendikaken al mar'atu imadul bilad fa idza saluhatil bilad wa idza fasadatil bilad. Yang namanya perempuan itu merupakan tiangnya sebuah negara. Ketika seorang perempuan itu baik, maka sebuah kehidupan di suatu negara akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Ketika seorang perempuan itu buruk, maka semua kehidupan yang ada di negara itu akan menjadi buruk, akan menjadi rusak. Jadi rusak wong lanang itu ora patek bahaya. Ya bahaya, ya ngerusak, ora tidak saya nafikan. Tapi luweh bahaya maneh rusake wong wedok. Kalau seorang perempuan sudah tidak memiliki pendidikan, dia sudah tidak bisa menjaga kemaluannya, dia sudah tidak memiliki rasa malu, wah bahaya. Ya, lek cara bahasane Bung Karno iku, beri aku 10 pemuda niscaya akan aku guncangkan satu dunia. Jarane wong wedok cukup satu perempuan untuk menghancurkan seluruh dunia. Loh ya temenan. Cukup satu perempuan untuk menghancurkan seluruh dunia. Iya, wong lanang gak bisa, Pak. Satu laki-laki menghancurkan dunia itu nggak bisa, tapi satu perempuan bisa menghancurkan satu dunia. Es intine padha ae, gak lanang gak wedok niku walladzina hum li furujihim hafidun ay anil haram. Menjaga terhadap kemaluannya dari segala perkara yang tidak dilegalkan. Wes intine ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Bagaimana cara menjaga kemaluan? Ya paling utama ya menjaga mata. Itu paling utama. Mripate ora kok
Peliri ae. Pun walladzina hum li furujihim hafidun. Niku ngoten. Illa ala azwajihim. Nah niki. Illa ala azwajihim ay min zaujatihim aw ma malakat aymanuhum ay sarari fa innahum ghairu malumin. Yang iki dingin-dingin kecuali atas istri-istri mereka, min zaujatim, kecuali istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak perempuan mereka. Maka ya nggak perlu, cara bahasa kasaran ngomong, nggak perlu menjaga nopo ya Allah ya Rabbi ya Karim, nggak perlu menjaga yang namanya kemaluan, ya, halal karena memang. Kecuali bagi istri-istri dan juga budak perempuan au malakat aimanum, atau budak-budak perempuan yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. Bainahum ghairu malumin, karena sesungguhnya mereka para mukminun itu bukanlah orang yang tercela di dalam mendatangi istri dan juga budak perempuan. Lek bojone Pak ya otomatis halal, malah ganjaran. Baleni mana lek bojone iku ya halal malah ganjaran. Pun mulane dingendikaken intine setunggal. Orang-orang zaman sekarang niku intine yang perlu diterapkan adalah setunggal. Orang yang membiasakan halal, niscaya dia akan benci terhadap perkara haram. Orang yang membiasakan perkara haram akan membenci perkara halal. Iling-ilingin tenan. Jadi man ta'awwadal halal karihal haram. Wa man ta'awwadal haram karihal halal. Cara bahasa kasarane ngomong, seorang suami istri yang sudah membiasakan perkara yang halal, ini dia akan menganggap suatu perkara yang haram itu sebuah hal yang dibenci, jijik, gak asik, gak seru. Mulane sampai dingendikaken teng salah setunggal hadis, ya Allah ya Rabbi ya Karim, khairun nisa al-afifatul ghilmah. Ngaten nggih. Jadi sebaik-baiknya seorang perempuan, seorang istri adalah al-afifah, seorang istri yang mampu menjaga dirinya. Al-ghilmah, ghilmah itu yang sangat apa ya bahasannya? Yang sangat nafsu terhadap suaminya sendiri. Ini sebaik-baiknya perempuan. Begitu juga seorang laki-laki. Sebaik-baiknya orang laki-laki adalah seorang yang mampu menjaga dirinya dan sangat nafsu terhadap istrinya. Loh nggih. Orang itu kalau benar-benar al-afifah, dia mampu menjaga kehormatannya. Tak balen mana ya? Khairun nisa al-afifatul ghilmah. Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang mampu menjaga dirinya, mampu menjaga kehormatannya. Tapi kalau kepada suaminya itu nafsu banget. Itu maknanya ghilmah. Kamu bisa lihat sendirilah. Maksudnya nanti di proses kehidupan ini, kalau seorang istri itu benar-benar ya istilahnya mampu menjaga dirinya, mampu menjaga pandangannya, mampu menjaga kehormatannya. Dek niki lah ambek bojo itu sangat nafsu. Buat podo masih wong lanang ya podo kayak ngono. Ya, cara bahasanya dia itu menjadi sosok yang benar-benar mampu menjaga kehormatannya, mampu menjaga pandangannya. Dia nafsu niku mek ambek bojone. Jadi enggak ada cara bahasan istilah lek jarene wong-wong iku apa? Rumput tetangga lebih hijau ya, bahasan sekarang lebihnya ngono. Lah gak enek, Pak. Kuwi istilah wong-wong sing ngembiasakno perkara sing haram. Semono go sak wali wong lek kebiasaan barang haram ae. Oh ya gak tapi seneng karo sing jenenge barang halal. Pun niku kurang lebihnya seperti itu. Mulane illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Otomatis lah ghairu malumin, tidak tercela. Ngoten nggih. Fa innahum ghairu malumin, mereka itu tidak tercela. Ya Allah ya Rabbi ya Karim,
Dilanjutaken malih teng mriki famani batagha wara adzalika faulaika humul adun. Famani batagha wara adzalika, barang siapa yang mencari selainnya yang telah disebutkan tadi berupa istri dan juga budak perempuan, maka mereka adalah orang-orang yang melewati batas. Iya, berarti niki sampun bolak-balik dikatakan. Ini dalil bahasanya terlalu umum, sangat global sekali, sehingga dari ayat ini para ulama itu mengembangkan banyak sekali hukum-hukum masalah perihal yang namanya selainnya istri dan selainnya budak perempuan. Pertama, kalau masalah yang namanya istri, ini bolak-balik akan kalian para ulama boleh bersenang-senang dengan istri dengan cara apapun, selagi yang didatangi adalah jalan depan, bukan jalan belakang. Itu termasuk daripada famani btagha wara adzalika faulaika humul adun. Orang-orang yang mencari selainnya tadi, selainnya istri dan juga budak perempuan, maka mereka adalah orang-orang yang melewati batas. Malah ngriki dikatakan minaz zaujati wasarari kal istimna'i biyadihi fi ityanihinna. Niki lho. Ngriki dikatakan bahkan seperti halnya mengeluarkan mani dengan tangannya ketika mendatangi terhadap mereka. Itu juga dianggap perkara yang haram. Sampean bisa lihat teng kitab As-Sawinya al-istimna bil yad, mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, sekali lagi dengan tangannya sendiri. Kalau pakai tangannya istri itu boleh, dan itu dianggap sebagai min nau'il istimta'at, termasuk daripada salah satu modelnya hal-hal yang kesenangan antara suami istri. Jadi kalau istimna biyadiz zaujah, mengeluarkan mani dari tangannya dengan tangannya istri, itu boleh, itu legal. Tapi kalau menggunakan tangannya sendiri, niku tidak legal, itu haram, termasuk daripada faman ibtagha wara'a dzalik. Melana tengeriki dikatakan yang namanya istimna bil yad itu hukumnya sepakat haram menurut 3 imam. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sepakat haram yang namanya istimna bil yad atau mengeluarkan mani dengan tangannya. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, waqala Ahmad bin Hambalin yajuzu bi salasati bi syurutin salasatin. Kalau menurutnya Imam Ahmad bin Hambal iki rungokno tenan, ojo sampai salah paham we. Yang namanya istimna bil yad atau mengeluarkan sperma dengan tangan, menurutnya Imam Ahmad bin Hambal itu boleh, tapi dengan 3 syarat. Awas, kowe ojo mek garis bawahi yang bolehnya saja, ini bahaya ini. Boleh tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakhafa az-zina wa alla yajida mahra hurratin aw samana ummatin wa ayyaf'alahu biyadihi la biyadi ajnabiyin au bi ajnabiyatin. Ada 3 syarat ini boleh, istimna bil yad itu boleh, ada 3 syarat. Yang pertama sendiri, yaitu dia tidak menemukan maharnya seorang perempuan yang merdeka atau samannya budak perempuan. Gampangane ngomong gak mampu rabi. Iki wis jelas iki sebuah syarat yang harus benar-benar diperhatikan. Gak mampu rabi, cara duit ono gak duwe duit blas. Ya, tidak mampu untuk menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melakukannya dengan tangannya sendiri. Yang ketiga, dia mengkhawatirkan terjadinya yang namanya zina. Ini khawatir Pak, orang lakoni istimna bil yad, dia terjatuh dalam yang namanya zina. Sekali lagi, khawatir zina itu saya gambarkan gini. Saya rasa kamu kabeh ya wis ngerti Pak, bahwa orang itu kalau sudah di umurnya ya mungkin sekitar mulai umur balik, kalau perempuan, laki-laki mungkin juga mulai umur balik agak 15 ke atasan, itu
memiliki yang namanya ghilmah. Sekali lagi itu namanya ghilmah atau rasa hasrat yang tinggi yang ada di dalam hati. Nah, tiap orang itu kan berbeda-beda di dalam bisa mengondisikan hasratnya atau tidak. Ngoten loh. Nah, sehingga kalau bagi orang yang mampu dan bisa untuk mengondisikan ya berarti ya wes dia tidak halal. Tapi bagi orang yang benar-benar dia itu tidak mampu untuk menghadapi gejolak hasratnya yang ada di dalam hati, sehingga bahkan dia itu ada kesempatan, garis tanda kutipnya, garis bawahnya adalah takut kepada zina itu kalau ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan kan berarti nggak ada ketakutan bahwa dia akan terjatuh di dalam zina. Paham borah? Jadi itu. Yes. Iku ngoten nggih, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mencari dari selainnya perkara tadi, maka dia adalah orang yang melewati batas, ayil mutajawizuna ila ma la yahillu lahum. Ya, ini perkara yang tidak halal daripada bagi seorang laki-laki dan juga perempuan. Ini untuk secara tafsilannya nanti bisa ditanyakan nang keswais masalah hukum fikihnya. Ini secara garis globalnya mawon ngoten nggih. Pun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka-mereka yang mampu menjaga terhadap janji dan juga amanahnya. Iki abot tenan. Joko janji, joko amanah niki ya abot. Mulane teng mriki sik dibacakan dulu yang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya. Walladzina hum li amanatim jam'an wa mufradan. Amanat ini ada satu qiraahnya pakai jamak. Jadi walladzina hum li amanatihim itu yang jamak. Ada yang pakai mufrad walladzina hum li amanatihim. Ya. Itu yang mufrad. Wa ahdihim dan juga janji, amanah dan juga janjinya mereka mampu untuk menjaga. Amanah dan juga janji ini maksudnya bagaimana? Ai fima bainahum au fima bainahum wa bainallahi min salatin wa ghairiha. Kita artikan secara global. Amanah dan juga janji di antara saling mereka sendiri. Satu. Yang kedua, antara mereka dan juga Allah Ta'ala. Mereka mampu menjaga dan melaksanakan. Sekali lagi, berarti kalau mereka punya amanah, punya janji, mereka mampu untuk menjaga secara baik. Rono diingatkan ayatul munafiki salah satun. Idza takallama kadzaba wa idza wa'ada khana. Aku kok lali tuh. Ayatul munafiqi salasah idza hadasa itu idza takallama. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tandanya orang yang munafik itu 3. Yang pertama idza hadasa kadzaba, kalau dia itu ngomong dia itu langsung pasti ngomongnya bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia itu pasti ingkar janji. Wa idza tumina khana, kalau diamanai itu dia akan mengingkari amanah tersebut. Nah, ini naudzubillahi min dzalik. Ini kalau di antara mereka ya. Jadi kalau diamanai barang opo kuwi sing amanah, Pak. Coro nang Qur'ane iku wa minhum man intak manhu bikin torin yu'addihi ilaik. Ayat ini tang surat Al-Baqarah.
Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Ini loh tandanya orang yang beriman, yaitu orang yang andaikan dipasrai dengan satu kintor. Satu kintor dikatakan satu gudang emas, niscaya dia akan tetap mengembalikan secara baik. Itu tandanya orang mukmin. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak, tanda kutipnya tidak begitu mukmin, bahasanya ngene iki, rada setengah munafik ngono iku. Ketika di amanai benda yang sedikit saja, dia itu tidak bisa amanah atau tidak bisa dipercayai. Nah, ini kait ya, alhamdulillah Pak, dan nyuwun saya kalau ingin mengutarakan ini. Alhamdulillah zaman kita sekarang itu masih banyak kok orang-orang yang bisa diamanai, itu banyak sekali. Dia ingin, ini barusan saja kejadiannya. Dia ingin aku karo Gus Tufail, karo Gus Wais, karo Bunyai, iku nang Gresik. Mari nang Gresik, nang Habib Abu Bakar, marang Habib Abu Bakar mampir bakso. Nah, dompete Gus Tufail iku lugur. Nang panggon bakso kuwi mang. Alhamdulillah orangnya yang di situ amanah. Dompet isi uang berapa ratus ribu dan juga yang lainnya. Itu sama orangnya kemarin tadi malam, barusan saja tadi malam nelpon ke Gus Wais dan dikembalikan. Aku ngono kuwi marem, Pak. Maremnya ora kok masalah duit balik. Ora masalah dia duit balik ya alhamdulillah ya penting, Pak, mesak juta . Tapi yang lebih mahal daripada nominal uangnya adalah tentang amanahnya, kejujurannya, itu yang nggak bisa dibeli. Itu yang nggak bisa dibeli. Mulane dingendikaken, masya Allah, sampai tengeriki dingendikaken a'dhamun nas khiyanatan man lam yat, tengeriki lha niki dingendikaken awwalu ma tafkiduna min dinikum al amanah wa akhiru ma tafkiduna as-shalah. Niki sing dingendikaken teng hadise bahwa mboten hadis niki diriwayataken saking Imam Ibnu Mas'ud bahwa anten dawuh awwalu ma tafkiduna min dinikum al amanah. Yang pertama kali hilang daripada agama kalian semua adalah amanah atau sebuah sifat bisa dipercaya. Nah, ini di zaman kita mulai banyak hilang ini amanah. Tapi Imam, aku pingin ngomongnya jangan dikatakan bahwa banyak yang nggak amanah. Tapi saya katakan sekarang masih banyak kok orang yang amanah. Wingi kehilangan dompet wis rasane wis alas. Delok zamane koyo ngene iki koyo wis ora balik. Ya dah. Delok wong zaman kayane Pak, akeh wong peteng, akeh wong ora duwe duit. Awak dhewe wingi ngirane ya wis ora balik kira-kira. Apalagi kemarin memang Gus Tufail juga nggak tahu posisi hilangnya itu di mana. Apakah di Habib Abu Bakar ataukah di tempat pas beli sarung, ataukah di tempat bakso, ataukah di alun-alun pas waktu beli bros. Enggak ngerti belas, wes putus asa. Delok wong zaman saiki wis. Kira-kira ra balik masih nang jero dompet iku ana KTP, otomatis kalau ada KTP itu ada alamat. Wingi putus asa wis, tapi ya nyatane ya balik. Marme ya alhamdulillah duit yang balik. Satu, yang nomor dua, alhamdulillah ternyata zaman sekarang ini 2025 ini masih banyak orang yang amanah. Karena amanah itu awwalu ma tafkiduna min dinikum al amanah. Pertama kali yang hilang daripada agama kalian semua ini adalah sifat amanah, sifat dipercaya. Sampean bisa lihat di mana-mana itu banyak orang-orang yang individual gayanya mendirikan yang namanya bisnis investasi. Tapi ya suwe-suwe dadi investasi bodong. Ya toh, ayo titipno duit nang aku 10 juta, engko saulan langsung mana jadi 11 juta. Ayo titipno nang aku, wis toh pokoknya manake 10% tiap bulannya.
Ya gayane pertama bulan kedua sik di kei bati. Marang ngono bulan ketiga wis mari ilang jan. Awwalu ma tafkiduna min dinikum al-amanah. Wa akhiru ma tafkidun as-shalah. Dan yang paling akhir sendiri yang akan hilang daripada agama ini adalah sholat. Pentingnya kita menjaga sholat. Nanti di akhir sifat nanti ada. Mulano tengeriki tingin dikaaken itu kan anu nggih. Bainahum artinya di antara sesama manusia. Mulana wa min dzalika ayyura amanatahu fala yufsiduha bi ghasabin aw ghairihi. Kita itu diharuskan untuk menjaga amanah, jangan sampai amanah itu dirusak baik dengan cara gosop ataupun mencuri ataupun yang lainnya. Jangan sampai ini tugas sesekecil apapun amanah yang ada pada diri kita, ayo kita kembalikan. Mek korek Pak, biasanya mulai rokokan korek, mari nyelang korek orang balik kan termasuk orang amanah ini. Jangan pernah meremehkan suatu hal kecil apapun itu. Karena ingin dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim kulul hawadisi mabdaha minan nadari wa mu'dhamun nari min mustasghiris syarari. Jadi setiap perkara yang baru datang itu gara-gara awalnya adalah melihat. Wa mu'dhamun nari kebanyakannya isinya neraka min mustasghiris syarari dari orang-orang yang menganggap remeh, menganggap kecil terhadap sebuah hal buruk. Ana wong kok alah mek titik ae lho, alah mek korek ae lho, mosok dijokoke gak oleh lho. Ini namanya mustasghiris syarar atau orang yang menganggap kecil, menganggap remeh terhadap sebuah keburukan, sebuah dosa, bahaya. Pun wa ahdihim ra'un aw fi ma bainahu wa bainallahi min salatin wa ghairihi. Juga bisa diartikan bahwa menjaga terhadap amanah dan juga janji-janji di antara dirinya dan juga Allah Ta'ala. Sehingga ini nanti memasukkan semuanya. Sampean lihat tang hasyiah sawinya tang ikut yang dikatakan walladzina hum li amanatihim ay ma'tuminu alaihi min huquqil khaliq kas-salati was-shaumi wal haji wa fi'lil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa huquqil khalqi kal wada'i was sana'i wa a'radil khalqi wa auratihim. Ngerti dikatakan intinya menjaga terhadap janji dan juga amanah itu adalah menjaga janji dan juga amanahnya Sang Khalik, zat yang menciptakan Tuhan dan juga makhluk. Awak dewe hae Tuhan, janji kita kepada Tuhan untuk melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangannya kita lakukan. Ya. Kita laksanakan. Kemudian kita sesama makhluk juga sama, segala janji, segala amanah, segala kewajiban kita antara sesama hamba juga kita lakukan. Itu arti daripada walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sehingga biar tidak timbul pertanyaan. Karena di dalam ayat ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 11 ini kan disebutkan kriterianya orang mukmin yang beruntung. Kan ngono toh? Tapi sing dingendikane nang kene secara jelas itu cuma salat dan juga zakat. Sedangkan yang namanya puasa dan juga haji tidak disebutkan. Mulanya kalau orang tidak teliti akan bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa disebut sebagai orang yang beruntung. Padahal mulai ayat 1 sampai ayat 11 itu gak ono penyebutan puasa dan juga haji. Maka dijawab oleh para ulama bahwa yang namanya puasa dan juga haji itu sudah masuk di dalam ayat walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un memasukkan salat, puasa, zakat, haji, masuk semua di situ.
Pun rauna ay hafiduna. Terakhir, ini sifat yang terakhir, sifat yang nomor 7 ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sifat yang terakhir adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang atas salat mereka mampu menjaganya, mampu menjaga terhadap salat. Walladzina ala salawatihim jam'an wa mufradan. Ini qiraahnya ada 2. Kalau pakai jamak ya salawatihim, salawat. Kalau pakai mufrad ya berarti walladzina hum ala salatihim yuhafidun ayyuqimunaha fi awqatiyah. Artinya menjaga terhadap salat itu adalah mendirikan salat tepat pada waktunya. Ingin dikatakan pokoknya ngeten. Masya Allah. Niki loh, seperti yang didawakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh, coba kalian perhatikan Pak, betapa Allah Ta'ala itu di dalam ayat ini, dalam surat Al-Mu'minun ini, ayat yang tandanya orang mukmin yang beruntung yang pertama itu disebutkan adalah orang yang khusyuk di dalam salat. Dan disebutkan di dalam sifat yang terakhir sifat yang ketujuh sebagai kriterianya orang mukmin yang beruntung adalah orang yang mampu menjaga salat. Jadi sifatnya orang mukmin yang beruntung itu diawali dan diakhiri dengan menjaga terhadap salat. Ini betapa pentingnya bahwa sebuah kebahagiaan mukmin itu digantungkan atas sebuah salatnya. Intine gak kakean motivasi lah awak dhewe, intine gak kakean motivasi, pokoknya ana dawuh salat selakono. Karena betapa mengerikannya ancaman-ancamannya orang-orang yang meninggalkan terhadap salat. Ngeri wonten sing ngendikaaken, diceritakan dulu pada zaman dahulu, pada zamannya Nabi Musa ada seorang perempuan yang sowan datang menangis-nangis terhadap Nabi Musa. Seraya berkata, wahai Musa, wahai Nabi Musa, sungguh aku ini adalah seorang pendosa dan aku ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Apakah aku bisa untuk bertaubat? Katanya si perempuan tersebut. Kemudian Nabi Musa menanyai, wa ma dzambuki? Wa ma dzambuki, apa dosamu wahai seorang perempuan? Maka dia pun menjawab, karena memang dia datang dalam keadaan sowan nang Nabi Musa ini, intine dekne iku pengen taubat. Wa ma dzambuki, tapi ya istilahnya merahasiakan, masih merahasiakan. Wahai Nabi Musa, saya ini merupakan seorang pendosa, apakah saya ini masih bisa taubat? Nabi Musa, kira-kira Gusti Allah tasik purun mboten nampa tobat kula? Katanya si seorang perempuan tersebut. Ya Nabi Musa ya otomatis menjawab, wa ma dzambuki, apa dosa kamu wahai perempuan? Nabi Musa pun setelah menanya seperti itu dijawab oleh seorang perempuan. Seorang perempuannya menjawab bahwa dosaku wahai Nabi Musa itu yang pertama, aku adalah seorang perempuan yang berzina. Dan aku kemudian membunuh terhadap janin bayiku. Jadi aku melakukan 2 dosa yang besar, yaitu berzina dan juga membunuh. Ketika Nabi Musa mendengarkan daripada jawaban seorang perempuan tersebut bahwa dia telah melakukan 2 dosa yang sangat besar, yaitu zina dan juga membunuh, sontak langsung Nabi Musa membentak si perempuan tersebut. Sana kamu tidak ada kesempatan untuk bertaubat, tidak mungkin Allah Ta'ala untuk menerima taubat. Kemudian si perempuan itu menangis pergi. Di hari kedua kalinya datang lagi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, apakah bisa saya ini bertaubat? Saya ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa menghentakkan kembali, seraya mengusir perempuan. Gak mungkin kamu bisa taubat, gak mungkin diterima kamu. Menangis lagi, merintih lagi seorang perempuan tersebut. Untuk di hari ketiganya perempuan ini datang lagi kepada Nabi Musa, ya, apakah saya ini bisa taubat? Kemudian Nabi Musa yang
dari ke satu hari keduanya begitu keras dan menolak terhadap taubatnya seorang perempuan ini, akhirnya Nabi Musa mendapatkan wahyu bahwa Allah Ta'ala dawuh terhadap Nabi Musa, ya Musa, apakah kamu tahu siapa orang yang lebih buruk daripada seorang perempuan yang berzina dan pembunuh itu? Nabi Musa bertanya, iya, belum tahu ya Allah, siapa perempuan tersebut? Maka Nabi Musa menjawab, maka Allah Ta'ala menjawab terhadap Nabi Musa, orang yang lebih buruk daripada perempuan yang berzina dan juga membunuh tersebut adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan terhadap sholat. Karena orang yang meninggalkan terhadap sholat, dia itu dosanya terhadap Allah Ta'ala seolah-olah dia itu menghina terhadap Allah. Mulaknatan ngeriku juga akan mantarokas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Menurut satu pendapat, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia itu kufur. Dia itu menjadi kafir secara terang-terangan. Mulanya kalau sampean itu ditanyai, ya, jane piye to hukume wong, bahasane wong Islam KTP, Islame KTP ini tok sing Islam, wonge ora tau salat. Kuwi piye? Jawabannya itu para ulama khilaf. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, mengeluarkan salat daripada waktunya secara sengaja, itu para ulama khilaf. Menurut jumhurul ulama, dia masih dihukumi Islam, hanya saja dia melakukan dosa. Tapi menurut ada satu pendapat yang mengatakan man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Orang kalau sudah berani-berani dia meninggalkan sholat secara sengaja, ya, maka dia telah menjadi kufur secara terang-terangan. Iki bahayane wong ninggal sholat. Pon niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pon ngoten nggih, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ayyukimunha fi awqatiha. Intine babakan salat itu kalau di dalam yang pertama itu membahas tentang perihal kekhusyuannya, kalau di dalam ayat ini membahas perihal keistiqomahannya di dalam mendirikan salat. Niki nggih pun kula bolak-balik kula aturaken tips agar kita sendiri dan orang-orang anak-anak keturunan kita agar menjadi orang-orang yang mendirikan sholat, tidak meninggalkan sholat, mampu mendirikan sholat. Niki sing sering dingendikaken, niki kalau didhawuhi Gus Tufel sering kalau sampai akan sebelum takbir, sebelum niat di semua sholat baca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Baca itu satu kali sebelum sampean niat, sebelum sampean takbir, baca itu Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholati, sebagai orang yang senantiasa terus mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga jadikanlah anak-anak keturunanku juga seperti itu, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah Tuhan kami, terimalah, kabulkanlah doaku. Pon niku ngoten. Mangkes sampean buktikan piyambak mawon. Anake rada rewel ngono wis bacakan niku Rabbi alim ki masalati mudriyati Rabbana taqabbal du'a insyaallah. Karena sing jenenge donga itu mampu mencapai suatu hal yang tidak dicapai oleh motivasi. Anak dimotivasi ya. Kupingnya ora jebol-jebol. Tapi lek wis didongani wis mari, Pak. Bon, kita lanjut. Ulaika humul warisun ay la ghairuhum. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi, la ghairuhum, bukan selainnya mereka. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dilanjutkan lagi. Dengar ini sebenarnya kalimat hasrnya ulaika humul warisun la ghairuhum, kan ada bahasa ngoten nggih. Akhadha al hasra min wujudi dhamiril fasli
li'annal jumlah al-mu'arrafatu tarafain tufidu al-hasra wa hiya idhafiyun la hakikiyun. Iki kaidah dalam ilmu lughat, ilmu ya Allah balaghah, iling-ilingan. Tang ngriki dikaaken kalau ada ulaik dan juga al-warisun, dua isim yang sama-sama ma'rifat. Ulaik itu isim isyarah ma'rifat. Al-warisin itu juga ma'rifat karena ada alnya. Itu secara ilmu balaghahnya harus dipisah dengan dhamir fasal. Hum itu namanya dhamir fasal. Dhamir fasal iya mbek ngaji nahwu didik krana penting. Orang yang tidak menguasai ilmu nahwu tidak akan mampu memahami Al-Qur'an secara sempurna. Wa nahwu aula awwalan ayyu'lama idil kalamu dunahu la yufhama. Yang namanya ilmu nahwu itu pertama kali harus kita cari, karena dengan tanpa ilmu nahwu yang namanya ilmu tafsir kita tidak akan bisa memahami. Yang namanya Al-Quran kita tidak bisa memahami. Bon, ingatkan ya. Secara kaedahnya, kalau ada mubtada yang ma'rifat, kemudian khobarnya pun juga ma'rifat, itu harus diberi dhamir fasal, biar tidak memberikan kefahaman bahwa khobarnya itu merupakan sifat daripada mubtada. Saya contohkan contoh yang pasti kamu tahu, yaitu al-kalamu huwal lafdhu. Kan itu kan al-kalamu ma'rifat mubtada. Al-lafdhu juga menjadi khobar, itu juga ma'rifat. Dikasih dhamir fasal menjadi al-kalamu huwal lafdhu. Itu namanya dhamir fasal. Dan dhamir fasal itu merupakan sebuah dhamir yang dalam ilmu balaghahnya itu enggak memiliki makna. Fungsinya cuma untuk memisahkan biar ini tidak disangka yang lain bahwa ini cuma susunan khobar mubtada. Jadi cara dimaknani al-kalamu utawi kalam huwal lafdhu, yaiku lafat langsung ngoten. Lek boleh dengan bahasa yang keras, salah orang kalau sampai maknani al-kalam utawi kalam iku huwa utawi kalam iku al-lafdhu lafat. Itu salah. Nggih bahasa kerang-kerangan ngoten, Pak. Salah, kurang tepat. Yang benar langsung huwal lafdhu. Iki padha maknane. Ulaika ta mongkon-mongkon al-mukminun atau al-mausufun nek mana ngono. Humul warisuna, yo iku wong kang padha waris. Jadi humnya ini namanya dhamir fasal, enggak usah dan memang tidak memiliki makna. Ojo mbok maknane hum utawi ulaik iku al-warisun. Salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada dua isim ma'rifat, kemudian di situ difasal, dikasih dhamir fasal, itu berarti berfaedah hasar. Kenapa berfaedah hasar? Hanya merekalah para pewaris. Lah hasar itu ada dua, ada hasar hakiki, ada hasar idhofi. Ini untuk menunjukkan bahwa bukan hanya mereka saja yang masuk surga. Wa huwa idhofiyun. Itu hasar-hasar yang idhofi. Ya memang mereka saja yang masuk surga, tapi hanya golongan mereka yang namanya hasar idhofi. Ya. Sehingga tidak menafikan li'anna sabata annal jannata yadkhulu al-atfal wal majanin wal usa alladziina matu 'alal iman ba'dal afwi. Ini lho sing ngendikaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, karena diingatkan bahwa yang namanya surga itu juga dimasuki oleh yang namanya anak-anak kecil, orang-orang gila, bahkan juga orang-orang yang ahli maksiat tapi sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi juga bisa dinamakan hasarnya itu hasar hakiki, dinisbatkan dengan firdaus. Ya, surga firdaus itu hanya dimiliki oleh orang-orang mukminun yang memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi. 7 sifat yang sudah disebutkan. Alladzina yarisunal firdausa napa? Hum fiha
khalidun, yang mana mereka itu mewarisi surga Firdaus dalam keadaan mereka di dalamnya itu langgeng. Dalam keadaan mereka di dalamnya itu langgeng. Pun Allah ya Rabbi ya Karim. Pertama yang bisa kita garis bawahi, Allah Ta'ala itu di dalam memberikan surga Firdaus kepada kita itu bahasanya adalah yarisun, mewarisi. Nyapa kok tidak, bahasanya kok tidak memberi atau bagaimana gitu. Maka dikatakan seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahwa Allah Ta'ala itu memberikan surga kepada kita itu tanpa akad, seperti halnya warisan. Orang istilahnya akad-akatan, ini saya berikan kamu surga Firdaus. Enggak ada istilah. Langsung mewarisi kayak dene seorang anak, seorang ahli waris menerima warisan daripada orang yang diwarisi. Langsung turun memang. Langsung ACC status kepemilikannya. Itu satu bahas masalah bahasa waris ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahas masalah ahli waris niku ngoten. Kemudian membahas masalah masuk surga Firdausnya. Masuk surganya dulu. Niki pun bolak-balik diaturakan ya, bahwa masuk surga itu tidak berdasarkan amal kita. Amalmu apik kaya apa awak dhewe mlebu surga iku ora krana amal. Mulakno dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau sampai dawuh teng kitabnya teng mriki ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng hadise teng mriki ngendikaken. Pertama teng ayat lain surat An-Nahl ayat 32. Teng ayat Al-Qur'an teng hadise ngendikaken Kanjeng Nabi dawuh, waqad bayyana wal haqqu tabaraka wa ta'ala hina yuwarrisu hadil asnaf yuwarrisum bifadlihi wa karami. Tatkala Allah Ta'ala itu memberikan kepada para mukminun yang namanya surga, maka Allah Ta'ala itu memberikannya itu atas dasar karena kedermawanan, karena anugerah daripada Allah. Seperti yang telah disabdakan oleh baginda Nabi, Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulu ahadukum minkum al-jannata bi'amali. Tidak ada satupun dari kalian yang masuk surga karena amalnya. Qalu, para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau sendiri ya Rasulullah tidak bisa masuk surga gara-gara amalnya. Maka Kanjeng Nabi dawuh, qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Bahkan aku sendiri ini tidak masuk surga karena amalku. Hanya saja Allah Ta'ala itu memenuhiku dengan rahmatnya, menghujaniku dengan rahmatnya, membanjiriku dengan rahmatnya. Ya, jadi mlebu surga iku ora krana amal, tapi krana rahmat dan anugerahnya Allah Ta'ala. Adapun ayat surat An-Nahl ayat 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun, masuklah kalian semua ke dalam surga sebab apa yang telah kalian amal, maka itu maksudnya bukan untuk masuk surganya, tapi itu untuk penentu kelasnya. Paham aja. Sekolah bolak-balik matur ya lah. Awakmu melbu nang bandara, kui masih wis duwe tiket, kamu bisa masuk naik ke pesawatnya. Itu tergantung ke imigrasinya. Banyak orang yang punya tiket tapi tidak diloloskan oleh pihak imigrasi. Padahal wis tuku tiket. Berarti masalah masuk dan juga bisa naik pesawat atau tidak itu murni urusan daripada pihak imigrasi. Lah baru udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, baru kalian bisa naik pesawat sesuai dengan tiket yang kamu beli. Kamu kelas VIP atau ekonomi. Sama dengan surga. Kita masuk ke dalam surga itu bukan karena amal kita, akan tetapi merupakan anugerahnya Allah Ta'ala. Namun urusan nanti kalau sudah diloloskan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga,
kelas surga yang kita naiki, yang kita masuki, itu tergantung amal ibadahnya kita. Apa surga VVIP, VIP, apa malah cuma ekonomi. Malah ana ngriki bahas masalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu merupakan jannatun a'lal jinan, bahkan bukan hanya a'lal jinan, bahkan wasatal jinan. Surga Firdaus adalah surga yang terletak paling tinggi sendiri dan terletak paling tengah sendiri. Tempatnya itu paling strategis sendiri. Itu namanya surga Firdaus. Mana tengriki ngendikaken surga Firdaus, para ulama niku ngendikaken al firdausu maqsuratur rahman fihal anhar wal asyjar. Ngendikaken hadis lain tu sallallahu al firdaus fa innaha a'lal jinan wa inna ahlal firdaus yasma'una atital arsh. Tatkala kamu meminta, maka mintalah agar kamu bisa masuk surga Firdaus, surga yang paling tinggi sendiri, surga yang terletak paling tengah sendiri. Yes, ngriki ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun ngriki ngoten. Fi dzalika isyaratan ilal ma'ad. Di dalam ini bahas masalah surga Firdaus itu ada pembahasan tentang masalah tempat kembali. Dan wa yunasibu dzikrul mabda'i ba'dahu wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Surat Al-Mu'minun ayat 12 ila huna. Wallahu a'lam bissawab.